saya sampai Saud Sagala dari kelas 10 MIA 6. Pada video ini saya akan menguji larutan-larutan berikut ini, apakah dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan, ada yang pertama larutan deterjen. Larutan ini adalah larutan deterjen, dan yang kedua adalah larutan kapur sirih, dan yang ketiga adalah larutan garam, dan yang keempat adalah asam cuka. Yang kelima, di sini saya sudah membuat larutan gula, dan yang keenam saya sudah membuat larutan jeruk nipis. Dan bahan alat-alat yang saya gunakan di sini untuk membuat bola lampu. Di sini alat yang saya gunakan ada gunting, yang kedua bola lampu senter, yang ketiga baterai, dan ada elektroda. Dan elektroda ini tidak hanya paku, tetapi saya menggunakan paku sebagai elektroda, dan juga ada lem solasi, dan yang terakhir adalah kabel listrik. Di sini kabelnya sudah saya belah. Di sini saya akan membuat rangkaian listrik untuk menyalakan lampu dari sumber baterai. Yang pertama kita akan menyambungkan kabel listrik ke baterai yang sudah disediakan dengan menggunakan lem solasi. Dari rangkaian yang saya buat, saya akan mencoba apakah lampu ini bisa menyala. Dan ternyata lampunya bisa menyala. Dan saya akan menguji lampu ini, rangkaian ini ke dalam larutan 6 larutan berikut ini. Larutan yang pertama saya uji adalah larutan garam. Saya akan menguji larutan garam ini. Dan ternyata larutan garam bersifat elektrolit kuat karena lampu menyala dengan terang. Dan larutan yang kedua saya uji adalah larutan kapur sirih. Dan ternyata larutan kapur sirih juga bersifat elektrolit kuat karena lampu menyala terang dan mengandung gelembung di dalam air. Dan larutan yang ketiga adalah larutan deterjen. Dan ternyata larutan deterjen juga bersifat elektrolit kuat karena lampu menyala dengan terang dan juga mengandung gelembung dalam air. Dan larutan yang keempat adalah larutan jeruk nipis. Dan ternyata larutan jeruk nipis juga bersifat elektrolit, akan tetapi dia tidak menyala dengan terang atau redup. Berarti larutan jeruk nipis bersifat elektrolit lemah. Dan yang ketiga adalah larutan asam cuka. Larutan asam cuka bersifat elektrolit, akan tetapi elektrolit lemah karena lampu menyala dengan redup, tidak terang, dan juga mengandung gelembung gas. Dan larutan yang terakhir saya uji adalah larutan gula. Kita akan mengujinya. Dan ternyata sama sekali gula tidak bersifat elektrolit karena lampu tidak menyala. Dari percobaan yang saya buat, saya dapat menyimpulkan ke-6 larutan ini apakah dia bersifat larutan elektrolit atau non-elektrolit. Larutan yang pertama adalah larutan garam. Larutan garam, ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan garam ini, lampu menyala dengan terang dan mengandung gelembung dalam air. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa garam bersifat elektrolit kuat. Dan larutan yang kedua adalah larutan kapur sirih. Larutan kapur sirih
ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan kapur sirih ini, maka lampu menyala dengan terang dan juga mengandung gelembung di dalam air, di dalam larutan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa larutan kapur sirih bersifat elektrolit kuat. Dan larutan yang ketiga adalah larutan deterjen. Larutan deterjen, ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan deterjen ini, maka lampu menyala dengan terang dan juga mengandung gelembung gas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa larutan deterjen bersifat elektrolit kuat. Dan larutan yang keempat adalah larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis, ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis, lampu menyala akan tetapi redup. Maka kita dan juga mengandung gelembung gas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa larutan jeruk nipis ini bersifat elektrolit lemah. Dan yang kelima adalah asam cuka. Asam cuka, ketika elektroda dicelupkan ke dalam asam cuka, kita dapat melihat bahwa lampu redup dan tetapi mengandung gelembung gas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa larutan asam cuka bersifat elektrolit lemah. Dan larutan yang terakhir adalah larutan gula. Larutan gula ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan gula, sama sekali tidak berpengaruh terhadap lampu. Lampu tetap mati dan juga tidak mengandung gelembung dalam air. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa larutan gula bersifat non-elektrolit. Sekian hasil percobaan yang saya buat. Jika ada kesalahan yang saya katakan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.